saya Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Takut tak kebagian, puluhan warga di Lombok Barat menyerbu penyaluran air bersih. Diduga terlibat gratifikasi, KPK geledah kantor Wali Kota Bima dan sejumlah kantor kedinasan. Pemda gelar operasi pasar, warga di Lombok Timur rela berdesakan membeli beras murah. Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Wali Kota Bima Muhammad Lutfi pada Selasa siang. Penggeledahan terkait dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah Kota Bima tahun 2018 hingga tahun 2022 lalu. Selain menggeledah ruang kerja Wali Kota Bima, penyidik juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan kantor BPBD Kota Bima termasuk sejumlah rumah dinas Wali Kota. Wakil Wali Kota Bima, Febri Sofian, membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK sejak Senin awal pekan lalu untuk mencari barang bukti dugaan tindak pidana gratifikasi pengadaan barang dan jasa. Pemerintah nggak boleh berhenti, iya kan? Harus berjalan, pelayanan masyarakat terus berjalan. Ya, seperti biasa lah, nggak ada masalah. Kabarnya sejumlah kepala UPD lagi diperiksa maraton di sana. Iya. Kalau itu kan proses penegakan hukum ya, kita serahkan ke KPK. Kita nggak boleh menilai seperti apa, endingnya seperti apa. Ya kita serahkan ke KPK karena memang itu bagian dari proses penegakan hukum. Meski sempat digeledah penyidik KPK, seluruh aktivitas pelayanan publik di seluruh dinas di Kota Bima berjalan seperti biasa. Pihak KPK juga belum menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi tindakan penggeledahan yang dilakukan di kantor Wali Kota dan sejumlah kantor dinas di Kota Bima. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Pemuda bernama Hairudin asal Sumbawa diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena diduga mencuri ponsel yang tertinggal di kantong motor. Hairudin ditangkap di rumah kontrakannya atas laporan korban yang kehilangan ponsel saat ditinggal berbelanja di sebuah toko di Jalan Ade Irma Suryani, lingkungan Karang Taliwang. Polisi menyita barang bukti 1 unit ponsel milik korban yang sempat digadaikan oleh tersangka. Tersangka yang merupakan residivis mencuri ponsel korban dengan merusak paksa dashboard motor. Hari ini kami rilis kasus pencurian di mana tersangka mengambil sebuah handphone di kendaraan yang sedang parkir dan uangnya informasi digunakan untuk mengirimi anaknya. Sebelumnya ini pelaku adalah residivis, sebelumnya kerja di BUMN dengan gaji 7 sekian juta. Karena melakukan pencurian akhirnya mereka dilepas dan saat ini kami berhasil ungkap kembali kasus pencurian handphone. Tersangka mencuri untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya yang ditinggal di Sumbawa. Gimana caranya kamu mencuri itu barang? Saya nemuin di kantong motor. Kantong motor? Iya. Bukan nemuin, dia ngambil namanya. Ya, ke motor yang terparkir waktu saya mau mampir di satu kios, mau mampir buat beli rokok. Langsung HP-nya dadar gitu. HP-nya ada di satu motor yang terparkir di depan motor saya. Nah, terus Saya ambil. Ini uangnya berapa? Uangnya kemarin mau buat kirim ke anak. Kirim ke anak. Anakmu di mana, Bang? Sumbawa. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Pemuda bernama Ahmad, 22 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena menjamret tas seorang pemotor wanita di Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, Kecamatan Kuripan.
Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah atas laporan korban yang menjadi korban jambret saat hendak pulang ke rumahnya. Polisi menyita ponsel korban sebagai barang bukti, sementara uang tunai 4 juta rupiah milik korban sudah habis dipakai tersangka. Tersangka beraksi bersama rekannya berinisial JI yang masih buron dengan sasaran ibu-ibu yang berkendara seorang diri di jalan sepi. Pelaku inisial AB itu memepet korban dan langsung menarik tas yang dibawa oleh korban. Saat itu korban bersama suaminya itu langsung dipepet dan menarik tas milik korban, di mana tas milik korban berhasil dibawa kabur oleh pelaku inisial AB, di mana di dalam tas tersebut berisi HP yaitu merek Redmi dan uang tunai sebesar Rp4.500.000. Tersangka nekat menjamret karena butuh uang untuk bayar kontrakan. Apa tujuanmu ambil tasaran? Untuk bayar kontrakan. Kontrakan siapa? Kontrakan saya di Gempong. Sudah masih kuliah atau gimana? Kuliah? Oh. Ini sering kamu lakuin atau gimana? Berapa kali yang melakukan? Cuman itu 3 kali. Hah? Lu? Berarti sekali ini kamu ditangkap berarti? Baru kali ini maksudnya? Atas ulahnya Ahmad dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah masih kekurangan belasan ribu belangko kartu tanda penduduk elektronik menjelang pemilihan umum 2024. Petugas mencatat stok belangko yang ada saat ini 10.000 keping, sementara kebutuhan warga untuk perekaman mencapai 24.000 keping untuk pemilih pemula. Adapun untuk kebutuhan perubahan status warga di 15 desa yang dimekarkan, sedikitnya membutuhkan 32.000 keping belangko EKTP. Dukcapil telah mengajukan permohonan belangko sesuai kebutuhan, namun jatah yang dikirimkan pemerintah pusat masih jauh dari cukup. Untuk saat ini kita masih memiliki 10 ribuan lah belangko KTP. Untuk saat ini. Ya. Cukup sampai nanti mendekati pemilu. Enggak cukup itu, masih banyak. Tapi tetap sih kita minta ke pusat. Kan kita ada kiriman dari pusat. Jadi setiap ini tetap kita mengajukan itu. Berapa biasanya kita ajukan ke pusat? Sesuai kebutuhan kita yang kita ajukan. Tapi kadang kan tidak semua yang langsung diberikan, kan kita bertahap diberikannya. Pemerintah daerah Lombok Tengah menggencarkan kegiatan perekaman EKTP bagi pemilih pemula di seluruh layanan UPT atau kantor camat hingga ke sekolah-sekolah untuk mencapai target perekaman 15.000 orang pada akhir tahun. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.